Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini. Terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Mari kita melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada saat ini yang menjadi nas khotbah untuk anak sekolah minggu tertulis di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28 sampai 34. Mari dibuka Alkitabnya, Inang Pendeta tunggu. Dibuka Alkitabnya, Kisah Para Rasul tentunya perjanjian baru. Cepat dibuka, masih dekat. Matius, Markus, ayo cepat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, dapat dia. Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 28 sampai 34. Inang Pendeta akan membacakan untuk kita semuanya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, "4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, 'Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang ditinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Inang Pendeta mau mengajak kita sekali lagi membaca ada kalimat yang sangat sedikit, yang pendek, tetapi inilah menjadi inti dari firman Tuhan yang harus dimengerti anak sekolah minggu. Apakah itu? Mari kita baca ayat yang ke-34, tapi kalimat terakhir ada 4 kata. Apa yang dikatakan di situ? Allah tidak membedakan orang. Kalau dikatakan Allah tidak membedakan orang, artinya Tuhan itu mengasihi semua anak sekolah minggu, semua yang diciptakannya, tidak hanya manusia, bahkan seluruhnya. Tapi kalau dikatakan tidak membedakan orang, berarti tua muda, kecil besar, kemudian semua orang kaya dan miskin, cantik dan ganteng, Tuhan itu mengasihinya dan tidak membeda-bedakannya. Pernah ya tahu lagu yang terus viral dan didengarkan anak sekolah minggu,
Inang Pendeta yakin semua anak sekolah minggu tahu lagu ini. Apa lagunya? Dikatakan demikian. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kalau dikatakan Tuhan cinta semua anak di dunia, karena orang tua kita juga adalah anak di hadapan Tuhan. Semua orang adalah sebagai anak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau dikatakan anak-anak. Berarti anak sekolah minggu itu dicintai oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, tidak membeda-bedakan. Kalau Tuhan saja tidak membeda-bedakan kita, sewaktu kita mau ditolong, dikasihi, berarti Inang Pendeta, anak sekolah minggu, kakak abang guru sekolah minggu, amang inang sintua, semua harus juga mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Jangan hanya untuk orang-orang, misalnya karena sama kayaknya orang tuanya, baru dia mengasihi. Kemudian karena dia merasa dia orang yang paling miskin sedunia, jadi dia hanya menemani teman-temannya yang seperti itu. Ternyata bukan demikian. Kalau semua sadar, tahu Tuhan mencintai semua orang, berarti kita juga diminta untuk mengasihi semua orang. Mengapa Inang Pendeta menyampaikan kalimat tadi sesuai dengan nas ini itu yang kita tadi baca? Apa dikatakan? Tuhan tidak membedakan orang, atau Allah tidak membedakan orang. Apa yang terjadi dalam Alkitab tadi yang kita baca tentang Petrus dan Kornelius? Coba dilihat Alkitabnya. Apa yang menjadi judul di pasal 10 tadi, Kisah Para Rasul? Kalau di Alkitab Inang Pendeta, Petrus dan Kornelius, pasti Alkitab kita sama. Apa yang terjadi? Ternyata kita harus kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kita tahu dulu siapa si Petrus ini. Petrus itu adalah orang Yahudi. Orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi punya aturan, kebiasaan yang menjadi pegangan mereka dalam bergaul. Contohnya, kalau kita orang Batak, tentu kita juga punya aturan atau tradisi, kebiasaan yang terus-menerus turun-temurun harus dilakukan oleh orang Batak. Begitu juga dengan suku-suku lain, itu punya aturan, kebiasaan, tradisi yang harus dilakukan dari mulai dulu sampai sekarang. Kalaupun ada perubahan, tentunya karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dilakukan opung kita yang dulu belum tentu bisa sama atau seimbang dengan firman Tuhan. Kalau itu jadi menyembah berhala, berarti tidak perlu. Sekarang, apa yang menjadi tradisi dari orang Yahudi? Kalau orang Yahudi itu kebiasaannya tidak boleh sembarangan bergaul. Kalau dia bukan Yahudi, lantas kita menganggap orang lain itu berbeda, dia tidak sama dengan kita. Kira-kira begitu. Makanya Tuhan mengingatkan Petrus. Ingat-ingat, Tuhan mengingatkannya, memberikan peringatan tentang bagaimana seseorang yang sudah mengenal Kristus, dia sadar kalau mengasihi orang lain itu harus dilakukan dengan tidak membeda-bedakan dia Yahudi atau bukan Yahudi. Caranya Tuhan bagaimana? Dia diberikan suatu tanda-tanda, kemudian arti dari tanda itu untuk mengatakan supaya nanti kamu harus pergi ke rumah satu orang yang namanya Kornelius. Kemudian siapa Kornelius itu?
Itu bisa kita perhatikan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 2, masih di pasal yang ke-10. Inang pendeta bacakan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan. Kalau perwira pasukan berarti ini seperti tentara, polisi. Ini dia. Kemudian apa lagi lanjutannya? Yang disebut pasukan Italia. Ia saleh itu artinya beriman. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi tadi kita sudah dengar ya, sama-sama kita tadi melihat Alkitab. Dia orang yang saleh atau beriman. Ia dan seisi rumahnya, berarti istrinya, anak-anaknya, siapa yang ada di rumahnya, berarti ikut mau memberikan sedekah kepada umat Yahudi. Apa itu sedekah? Sumbangan, memberikan sumbangan kepada orang-orang yang patut untuk menerimanya. Dia takut akan Allah. Kalau takut akan Allah, berarti dia betul-betul mau memuji Tuhan. Kalau di gereja misalnya itu contohnya, kalau sudah kakak guru sekolah minggunya ngajak bernyanyi memuji Tuhan, berarti dia ikut memuji Tuhan, bernyanyi dengan sukacita. Bukan seperti orang kita bernyanyi kata kakak guru sekolah minggu atau abang guru sekolah minggunya. Kemudian ada yang mencubit temannya, ribut. Bukan seperti itu orang-orang yang takut akan Allah. Tapi orang yang takut akan Allah adalah orang-orang yang menghormati Tuhannya dan dia mau memuji Tuhan dan percaya setiap apa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hampir mirip ya, takut akan Allah atau dengan orang yang saleh tadi. Hampir mirip. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia bukan hanya sekedar punya iman yang besar, tapi dia membuktikan buah dari imannya itu dengan melakukan pekerjaan yang bisa ditiru, diteladani oleh orang banyak. Memberikan sedekah. Anak sekolah minggu bagaimana? Apakah bisa seperti Cornelius yang membantu orang-orang misalnya yang ada di panti asuhan? Maaf, seperti pengamen. Pernahkah kita membantu mereka? Kalau belum, masih ada kesempatan. Mari tolong mereka. Kalau kita menolong mereka, berarti kita sudah berdiakoni. Coba dulu dibilang, berdiakoni. Ini tugas orang Kristen. Kalau dikatakan berdiakoni, berarti dia mau membantu siapa saja. Karena Tuhan membantu dia, menolong dia, memberikan banyak berkat kepadanya. Dan dia juga harus menjadi saluran berkat. Kemudian ternyata Petrus waktu itu diutus oleh Tuhan untuk bertemu di rumah Cornelius. Tetapi para anggota Cornelius ini, kan dia pasukan kan, disuruhnya untuk menjumpai Cornelius. Mereka datang ke rumah Cornelius. Lantas apa yang dikatakan di situ? Cornelius bercerita, waktu itu ada yang seperti ini loh. Dia tiba-tiba datang duduk, berdiri di depan rumahku, di depanku. Pakaiannya berkilau-kilauan. Kemudian apa dikatakan? Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Petrus disuruh ke rumah Cornelius. Padahal Petrus itu orang Yahudi. Cornelius itu bukan orang Yahudi. Kemudian sebenarnya Petrus itu sempat menolak. Tetapi setelah dilihatnya Cornelius itu, akhirnya dia sadar. Ini maksud Tuhan. Makanya di ayat 34 dikatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Allah ingin mengingatkan Petrus
supaya tidak memandang orang lain dengan membeda-bedakan. Jadi dia harus mau mengasihi Kornelius juga. Karena apa? Karena Kornelius juga ciptaan Tuhan. Karena Kornelius juga manusia. Dia patut untuk disayangi. Dia patut untuk diperhatikan. Dan bahkan kita lihat Kornelius itu juga akhirnya takut akan Allah. Dia orang yang saleh. Dia mau memberi sedekah. Artinya dia mau menolong orang Yahudi. Itu bisa menjadi contoh bagi kita. Contoh apa yang baik di sekelilingmu. Untuk membantu orang lain tanpa membeda-bedakan. Dia gak pernah membantu saya tidak mau membantunya. Oh, bukan begitu kata firman Tuhan. Jangan membeda-bedakan, tetaplah bantu dia. Karena Tuhan juga kalau mau membantu kita, contohnya seperti yang kita pikirkan tadi, orang dia gak pernah membantu aku, dia jahat. Kalau begitu aku gak mau bantu dia. Kalau sempat Tuhan juga berpikir begitu, kita semua tidak ada yang bisa dapat berkat. Karena apa? Karena dosa kita sangat banyak. Janganlah dulu hari-hari yang lalu, hanya hari ini saja. Sudah berapa dosa kita? Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak membeda-bedakan kita. Besarkah dosanya si ini, si A, si B, si C? Tidak. Dia betul-betul mengasihi kita dan menolong kita tanpa membeda-bedakan. Teruslah berbuat baik. Lakukanlah itu tanpa membeda-bedakan. Ingat lagu tadi. Tuhan cinta semua anak. Aku dicintai, kamu dicintai, kita semua dicintai. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami yang mengajarkan kami untuk tidak membedakan sesama kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami tanpa membedakan. Ya Tuhan, berkati anak sekolah minggu, orang tuanya, pelayanan kakak, abang guru sekolah minggu, amang inang sintua, amang inang pendeta, supaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.